Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pelajaran akhlak dengan materi menjauhi hidup kotor. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita bahas yang pertama adalah pandangan Islam terhadap hidup kotor. Islam adalah agama yang memerintahkan salah satunya untuk hidup bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan membersihkan diri. Nah, dalam ayat tersebut itu adalah merupakan suatu dalil bahwa kita disukai oleh Allah apabila kita bertobat dan selalu menjaga kebersihan. Untuk teks ayat tersebut ada kesalahan itu sedikit ya, pada lafaz innallaha, hanya itu seharusnya tidak menggunakan patah berdiri. Baik, itu ditulis ayat yang berkaitan dengan kebersihan. Selanjutnya yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata menguatkan dan memperjelas bahwa agama Islam itu mementingkan kebersihan. Sebuah hadis yang mengatakan bahwa at-tuhuru syatrul iman, artinya kebersihan sebagian dari iman. Jadi orang yang menjaga kebersihan, baik kebersihan zohirnya maupun kebersihan batinnya, itu menandakan bahwa orang tersebut masih memiliki keimanan dalam hatinya. Baik, selanjutnya yaitu kita bahas sikap ramah lingkungan yang diajarkan oleh agama Islam untuk manusia. Nah, tentu manusia yang beragama Islam juga mempunyai kewajiban harus mempunyai sikap ramah lingkungan, karena Islam itu tidak mengajarkan sholat saja, tidak hanya mengajarkan puasa, tidak hanya mengajarkan zakat, tetapi agama Islam mengajarkan manusia juga untuk bersikap ramah lingkungan. Nah, seperti apa? Baik, kita lanjutkan, yaitu yang pertama, sikapnya agar manusia menjadi perilaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikan. Nah, itu sikap yang pertama ya. Jadi usahakan kita sebagai umat yang beragama Islam bisa mengolah lingkungan dengan baik, melestarikannya, menjaga, merawat. Karena kenapa? Karena apabila kita merawatnya, apabila kita menjaganya, tentu yang merasa untung pun adalah kita. Namun sebaliknya apabila kita merusaknya, kita tidak melestarikannya, yang rugi pun adalah manusia juga. Selanjutnya yaitu dua, agar manusia tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, silakan dicatat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini adalah dalil bahwa manusia itu tidak jangan ya, atau tidak boleh membuat kerusakan terhadap lingkungannya. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, apabila kita berbuat kerusakan terhadap lingkungan yang akan
merasakan kita juga. Justru sebaliknya, kita harus bisa menjaga lingkungan kita dengan baik agar kenapa? Merasa untung pun adalah kita, nyaman tentu kita bukan orang lain. Sekarang yang ketiga, agar manusia selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Al-ayah, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang berpenduduknya orang-orang yang berbuat baik. Ini dari Al-Quran agar kita membiasakan hidup ramah lingkungan dimanapun membuat kebaikan. Kenapa? Karena di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah itu tidak akan membinasakan, Allah itu tidak akan merusak suatu kampung, suatu negara ya secara zalim, tidak akan ya, apabila penduduk-penduduknya masih berbuat baik. Namun sebaliknya, kalau kita berbuat sudah tidak baik, tidak peduli terhadap lingkungan, maka Allah akan merusaknya karena perbuatan manusia juga. Supaya kenapa? Supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka yang lakukan. Baik, selanjutnya yaitu perilaku hidup kotor. Ini salah satu ya, atau beberapa contoh di antara perilaku hidup kotor yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara itu jadi udaranya udaranya menjadi kotor ya, tidak sehat untuk kesehatan kita. Ini banyak sekali pencemaran udara, mulai dari asap ya, asap pabrik contohnya, kemudian juga pembakaran hutan secara berlebihan yang mengakibatkan udaranya tidak sehat, itu namanya pencemaran udara. Kemudian kedua, membuang sampah dan limbah sembarangan. Ini juga perilaku hidup kotor yang tidak boleh kita lakukan, membuang sampah. Kemudian limbah, kemana? Ya sembarangan membuangnya, itu perilaku yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan. Justru sebaliknya, ketika membuang sampah harus ke tempatnya. Limbah juga ini banyak sekali limbah pabrik sehingga menyebabkan susahnya air bersih. Itu adalah dua contoh perilaku hidup kotor yang mudah-mudahan kita tidak melaksanakan seperti itu. Justru kita harus bisa menjaga udara dan lingkungan di sekitar kita tetap segar atau tetap sehat. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Dicatat ya pelajarannya, silahkan nanti dipelajari lagi. Apabila nanti kurang paham, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ditutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.